Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk meminta waktunya sebenarnya kepada kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu pembelajaran dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya sudah kenalkan ya? Baca? Berarti harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nama saya Ibrahim dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Sekarang semester 3 ya. Mohon doanya untuk adik-adik semuanya supaya lebih lancar, supaya digunakan dalam aktivitas akademik. Cukup? Langsung saja mungkin karena waktunya sebentar ya. Sebetulnya ini adalah salah satu tindak lanjut dari waktu pas observasi tentang pembelajaran teks eksplanasi ya sama Pak Redi selaku wali kelas. Dan di sini diidentifikasi ya bahwasanya adik-adik semuanya mempunyai permasalahan dalam menentukan ide pokok, gitu ya, menentukan ide pokok. Nah, di sini ada dua tujuan sebetulnya yang dapat adik-adik ketahui ya. Yang pertama itu adalah mengetahui dulu teks eksplanasi. Yang kedua, menentukan ide pokok dalam teks eksplanasi. Nah, boleh ya nanti ada sebuah video pembelajaran, simak dengan sama gitu ya, dan tulis informasi-informasi penting dalam video pembelajaran tersebut. Nah, bahwasanya teks eksplanasi di sini ada yang tahu? Teks eksplanasi di sini ada yang tahu nggak? Nah, coba perhatikanlah visual-visual di bawah ini ya. Nah, sebetulnya tadi ada di atas ada 5 permasalahan. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Apa tujuan dari teks eksplanasi? Apa fungsi dari teks eksplanasi? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Bagaimana cara menemukan ide pokok? Ada yang? Oke, kalau misalnya ada, silahkan. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu sob? Atau dari kelima ini siapa yang mau menjawab, mengacungkan tangan dengan keberaniannya? Misalnya apa tujuan dari teks eksplanasi? Acungkan tangan. Ada hadiah nih. Ya, siapa yang berani? Ada satu orang saja. Ada yang berani? Atau mau ditunjuk? Tunjuk aja ya. Coba dari Ikrimah, coba dari Ikrimah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ataukah bagaimana cara menemukan ide pokok? Seperti itu ya. Kita sambil mereview kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya ya, teman-teman. Coba ada yang bisa jawab? Coba yang sederhana aja, yang penting berani dulu. Dari laki-lakinya satu orang boleh. Mau siapa? Itu? Ayo. Namanya siapa? Kemudian jawabannya. Iklimas ya, siap? Coba, siapa yang siap? Iya, nanti dulu ya. Nah, ini simak. Gambar pertama ini ada apa? Banjir. Kalau banjir itu biasanya sering terjadi ya di Indonesia ya. Nah, terus kemudian gambar yang kedua. Nah, ini banjir ataukah apa? Banjir.
Kira-kira dari 1 dan 2 ini ada yang tertangkap gak? Gambar 1 tadi apa? Banjir, ya sama. Banjir ya. Karena ini banjirnya agak lebih dalam gitu ya. Terus yang kedua tuh di jalanan sama banjir. Nah, yang ketiga sampah. Nah, so siapa yang mau jawab dari 1, 2, dan 3 gambar itu menjelaskan tentang apa? Baik. Bencana apa? Bencana alam. Apa namanya? Baik. Banjir ya. Coba lihat penyebab banjir apa aja? Yang pertama membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ayo, apa itu? Yang kedua apa selain membuang sampah sembarangan tuh? Yang ada lagi? So, Menebang pohon liar. menebang pohon liar, boleh. Terus apa lagi? Baru 2. Ada? Nah, ini gambar yang kedua ini apa nih? Nah, disebabkan oleh apa nih? Nah, curah hujan ya? Curah hujan ya? Nah, itu juga masuk ya. Terus kemudian ketika air itu tidak bisa ke tanah disebabkan dengan apa tuh? Aspal. Terus tembok ya. Tembok ya. Nah, ini apa ini? Ini kesukaan siapa nih? Nah, ini coba. Ini apa? Gambar apa? Taurat ya? Tauratnya sama dengan gelut atau enggak? Ini apa? Ini apa Taurat ya? Taurat. Terus ini yang di bawah? Ini nih, yang gendong kanannya nih. Apa aja? Apa? Kira-kira yang tertangkap itu, misalnya angka pengangguran di Indonesia itu 5%. Itu apa? Ini apa? Berarti biasanya pengangguran disebabkan oleh kemiskinan. Nah, sudah ya. Nah, dari kelima gambar ini harusnya bisa menjawab tentang teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah satu orang bisa baca. Siapa? Ayo sekali. Tunjuk. Dia. Baca dia. Yang ini berdasarkan definisi. Udah ya. Kita garis bawahi satu kata. Kronologi. Apa sih kronologi? Tahu? Kronologi itu kan ada secara kronologis urutan kejadian. Nah, ini yang namanya kronologis. Jadi teks eksplanasi di sini menjelaskan tentang sebuah peristiwa atau fenomena ya, seperti banjir atau kemanusiaan, sosial, budaya dan sebagainya. Tadi kan salah satu contohnya adalah banjir. Masih banyak lagi seperti tanah longsor, kemudian angin puting beliung, ya banyak ya bencana-bencana alam yang sering terjadi, gitu ya. Nah, kronologis di sini seperti tadi yang dicontohkan, ketika di suatu kota terjadi banjir karena disebabkan dengan adanya manusia yang tidak bertanggung jawab karena membuang sampah sembarangan. Begitupun ketika kehidupan sosial,
tadi ada ya salah satu contoh gambarnya mengenai kemiskinan. Mengapa orang tersebut miskin? Nah, di sini ada sebab atau akibat. Sebab di sini apa yang menyebabkan banjir? Akibat di sini apa sih yang dampak dari banjir itu? Misalnya dampak dari banjir, rumah terendam, misalnya terus banyak korban jiwa dan sebagainya, itu merupakan definisi dari teks eksplanasi, gitu ya. Nah, sekali lagi, jadi teks eksplanasi di sini yaitu salah satu teks yang menjelaskan tentang kronologi dan sebab akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. Kejadian tersebut bisa dalam berupa fenomena alam, bencana alam gitu ya. Terus kemudian fenomena sosial, budaya dan kemasyarakatan. Gitu ya. Paham? Oke. Nah, kalau misalnya udah paham, kita mau lihat dulu videonya ya biar lebih paham ya. Coba simak. Oke, ada ikan dulu ya. Ada nggak? Coba. Nah, coba. Oh ya, pokoknya kalau misalkan tidak terdengar harus ini ya. Nah, cukup dulu ya. Nah, dalam teks eksplanasi misalnya gini. Ini salah satu contoh teks eksplanasi ya. Menyulap bahan bekas menjadi hasil karya. Nah, dalam teks eksplanasi di sini terdiri dari berapa apa tadi namanya? Di sini sampai sini teh apa namanya? Paragraf. Nah, paragraf itu apa sih? Adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa kalimat. Itu yang dinamakan paragraf. Jadi paragraf di sini terdiri dari beberapa kalimat ya, yang dipojokkan seperti ini ya, yang namanya alinea gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dalam paragraf ini ada apa aja tadi? Paragraf, kalimat, paragraf, deduktif, campuran. Nah, coba. Nah, kalimat deduktif ini terletak dari di awal paragraf. Nah, jadi paragraf deduktif letak kalimat utamanya di awal paragraf. Ingat-ingat ya, itu deduktif. Nah, paragraf induktif letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Oke, kalian sudah belajar yang mengenai ide pokok. Nah, sebelum melanjutkan lagi,
ide pokok itu apa sih? Kan ada ide, biasanya ide itu diidentikan dengan apa tuh? Wah, punya ide nih, kita masak-masak tuh misalnya masakannya gini. Nah, apa sih ide itu? Ayo, bisa berpikir kritis yuk. Coba. Ide itu apa? Pikiran, betul. Betul, gak ada yang salah. Terus, siapa lagi yang mau? Kan ada ide pokok. Ide pokok itu terdiri dua ya. Ada ide, ada pokok. Imajinasi, bisa. Imajinasi sebuah cara pola pikir kita mungkin ya yang menghasilkan sebuah ide bisa. Kemudian tadi ada pikiran, ada imajinasi. Pokoknya apa tuh pokok? Kan ada makanan pokok tuh. Gitu ya. Ada minuman pokok mungkin ya. Apa sih pokok itu? Hah? Batasan atau pokok itu kan ini ya. Kan ide pokok ya. Nah, ide pokok. Kalau ide itu pikiran. Kalau pokok itu adalah apa? Batasan. Atau inti. Nah, atau apalagi? Udah ya. Ini tambahin gagasan. Boleh. Nah, jadi dapat disimpulkan ide pokok itu adalah pikiran inti ya. Jadi ketika ada satu paragraf dalam teks eksplanasi, maka setiap unggulan kalimat itu terdapat ide pokoknya atau gagasan intinya. Jadi makanya nama lain dari ide pokok itu boleh gagasan utama gitu ya. Terus pikiran utama gitu ya. Pikiran utama, kemudian gagasan pokok, sama saja dengan ide pokok ya. Jadi ketika ditanyakan misalnya apa sih gagasan utamanya, ini sama dengan ide pokok. Apa sih pikiran utamanya, sama dengan ide pokok. Kemudian gagasan pokok juga sama dengan ide pokok. Jadi istilahnya sama lah ya. Ketika ditanyakan guru kok pulang, makanya ini harus sama dulu istilahnya. Jadi kita samakan dulu persepsinya gitu ya. Paham sampai sini? Oke, tadi ada apa aja? Deduktif. Kelompok satu siapa? Masalah utama yang dibahas. Nah, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf itu ide pokok ya, pengertiannya. Inti dari sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pikiran itu sama dengan ide pokok ya, sama saja. Nah, di dalam paragraf juga nih ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi di dalam paragraf ini ada yang namanya kalimat apa tadi barusan? Kalimat utama. Yang kedua adalah kalimat penjelasnya. Nah, kalimat utama itu apa? Kalimat yang ada di awal paragraf. Betul. Kalimat utama itu tidak bisa disamakan dengan kalimat yang pertama. Tetapi kalimat utama itu adalah
inti dari paragraf tersebut. Jadi makanya ketika ditanya ide pokok pasti terdapat dalam kalimat utama ini. Sedangkan kalimat penjelas, ya, kalimat penjelas itu adalah penjelasan dari kalimat utama, ya, penjelasan dari kalimat utama. Misalnya, ini banjir adalah sebuah bencana alam yang sering terjadi karena ulah manusia dan alam. Kemudian dijelaskan kalimat penjelas fenomena alam tersebut disebabkan oleh ulah manusia, diantaranya seperti membuang sampah sembarangan, kemudian banyak menebang pohon liar gitu ya, terus banyak tembok-tembok yang banyak tanah-tanah yang ditembok dan sebagainya gitu. Jadi dijelaskan kalau misalnya dalam kalimat utama ini, ya, nah seperti ini. Biasanya ini daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Kemudian kalimat penjelasnya di sini, ya, barang bekas yang dapat didaur ulang diantaranya botol, minuman, bahan, itu yang namanya kalimat penjelas. Jadi dijelaskan lagi, lebih rinci lagi. Kalau misalnya untuk kalimat utama, ini biasanya bersifat umum, ya. Kalau kalimat penjelas bersifat khusus, ya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Dan menentukan ide pokok ini dalam kalimat utama. Kalimat utama tidak berarti di kalimat awal paragraf juga, tetapi kalimat utama juga bisa di akhir paragraf. Nah, coba lihat dulu cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Dua cara ya. Nah, coba lihat dulu. Menemukan kalimat utamanya. Dalam menentukan ide pokok itu adalah menemukan kalimat utamanya. Menyebutkan isi paragraf. Nah, jadi yang pertama ini lihat dulu contohnya ya. Sebelum mengerjakan. Nah, nanti di waktu nanti ambil dua kelompok lah yang terbaik. Apa semuanya diperhatikan saja ya. Sebagai terakhir. Coba dari kelompok yang sudah ataupun yang bagi kelompok yang sudah, paragraf yang pertama apa? Ide pokoknya. Tadi. Ya, banjir adalah fenomena alam. Ya, berarti ide pokoknya adalah ini yang dari banjir ya. Kalimat utamanya dari banjir sampai DAS, kemudian ide pokoknya fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran banjir. Itu yang pertama. Ada yang sama? Sok yang lain gimana? Sok. Sama. Oke, kelompok I5 sama. Kelompok ini? Kelompok ini? Bila? Oke, kita lanjut ya. Paragraf yang kedua apa?
Oke. Kalimat utamanya berada dalam kalimat terakhir yaitu ya. Kalimatnya ya. Berarti untuk ide pokoknya apa? Barusan. Oke, siap. Nah, berarti yang ide pokoknya itu adalah dari aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan dari aliran sungai yang besar. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, aliran permukaan tanah berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Ya. Terus paragraf yang ketiga. Ya, jadi ide pokoknya, perhatikan dulu ya. Ide pokoknya itu adalah perubahan tata lahan merupakan penyebab utama banjir. Nah, itu ide pokoknya. Ada yang sama? Sama. Paragraf terakhir apa? Yang kelima. Ya, yang kelima. Apa itu pokoknya? Ini. Paragraf 4 ya? Oh iya, paragraf 4. Apa itu pokoknya? Apa? Ada yang sudah? Pembuangan sampah di DAS. Buat sampah sungai untuk sumber sampah. Apa? Ini apa? Yang sudah tadi siapa? Oke. Berarti yang menjadi pokok itunya ya, pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Itu ya. Berarti itu pokoknya apa? Faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan adalah pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jadi pokoknya digabungkan dari ini, dari pembuangan sampah di DAS sama yang ini, masalah kawasan umum. Ya. Gitu ya. Terus paragraf yang terakhir. Apa yang terakhir? Banjir memang telah menjadi salah satu dari apa? Nah, berarti ini pokoknya banjir menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Ya, ada yang sama? Ada? Oke.